Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Waalaikumsalam warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. dari komunitas Odoo Indonesia dan juga mungkin rekan-rekan dari user Odoo dan di luar komunitas mungkin juga ada ya yang daftar, mungkin dari hasil share-share kita ada yang ikut join. Selamat datang di Zoom meeting kita, webinar pertama kita. Pernah nggak ya Arkana bikin webinar sebelumnya? Belum ya? Paling di training. Nah, kita pengen ada satu sesi, alhamdulillah kecapaian juga hari ini kita bisa sharing dan juga memperkenalkan apa sih Easy App itu, terus gimana sih caranya kita integrasi Odoo Marketplace. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, tadi mungkin sempat nerima email dari saya, mengirimkan modul starter kita nyebutnya. Jadi kita sharing beberapa kode, source code, untuk koneksi Odoo ke Tokopedia. Tapi memang namanya modul starter, jadi yang fungsi-fungsi umumnya. Jadi kita nanti dalam presentasi kita kali ini, ada sedikit pembahasan terkait modul tersebut, tapi nggak banyak-banyak, takutnya ada yang tidak berlatar belakang teknis, jadi nanti malah bahas codingan gitu ya. Jadi kita ya nanti akan bahas sedikit sih, cuma nggak terlalu banyak. Nah, mungkin saya izin share screen Silakan Mas Gatot. untuk mempresentasikan. Oke, udah bisa lihat mungkin? Sudah. Sebentar saya cari presentnya. Oke, udah bisa lihat ya. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita mengadakan webinar dan saya akan mempresentasikan sebuah presentasi berjudul mudahnya mengintegrasikan Odoo dengan marketplace. Kenapa sih kita menggunakan kata mudah gitu ya? Jadi karena ya sebenarnya itu semangat kita, semangat easy itu kan mudah ya, easy. Jadi kita kenapa pakai nama easy? Karena kita pengen menjadi provider teknologi yang memudahkan. Jadi kita pengen supaya teman-teman UMKM, teman-teman pemilik bisnis itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah untuk dioperasionalkan. Nah, next, ini mungkin sebelum kita lebih lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Garta Hadisa Halim, lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara, 21 November 93. Ya, sebenarnya dari dulu mungkin tadi sudah sempat diceritakan oleh Mas Radit. Saya dan teman-teman dulu tahun 2018 ya, saya dan Mas Radit, juga ada Mas Jonan, Mas Ifat, kita berempat membentuk sebuah PT namanya Arkana Solusi Digital. Alhamdulillah, ternyata kita bisa menjadi kontribusi juga bagi perkembangan Odoo, artinya kita juga ikut tumbuh bersama Odoo tumbuh di Indonesia, dan di tahun 2019 ya kita menjadi Odoo Gold Partner Indonesia. Nah, di tahun 2020 kemarin kita sebenarnya dari dulu sih kita itu kepengen bikin satu produk. Cuma namanya kita perusahaan yang sudah kebiasaan proyek ya, udah biasa ngerjain jasa, ngerjain proyek, disuruh bikin produk, itu kan mikir-mikir dulu ya, duitnya dari mana, investnya dari mana gitu. Jadi kita masih belum sempat bikin produk. Alhamdulillah di tahun 2020 akhirnya kita bikin PT baru. Kenapa bikin PT baru? Supaya kita bisa lebih fokus ngerjain produk. Jadi PNL-nya udah dipisah sendiri-sendiri, dan juga supaya kita bisa benar-benar fokus yang bagian produk ini nggak ngurus-ngurusin project lagi untuk sementara. Nah, alhamdulillah dari teman-teman Arkana mengamanahi saya sebagai CEO Easy, nama PT barunya yaitu Easy, PT Solusi Usaha Mudah, dan sudah berjalan hampir 9 bulan deh pengembangan dari bulan September, Oktober tahun lalu 2020. Ya ada suka dukanya juga selama proses pembuatan produk. Alhamdulillah hari ini kita udah bisa memperkenalkan Easy App itu apa. Nah, mungkin karena kita hari ini pembahasannya mengenai integrasi marketplace dengan Odoo, ya mungkin ini teman-teman sudah pada tahu Odoo itu apa. Ini definisi yang saya ambil dari website Odoo. Tapi di situ ada satu kunci, ya ini saya tulis di bawah. Salah satu kekuatan terbesar Odoo, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Radit, adalah platformnya yang bersifat modular, open source, dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python, sehingga mudah untuk diintegrasikan dengan sistem lain. Nah, kenapa sih emang kita harus mikirin integrasi dengan sistem lain? Kenapa emangnya bukannya Odoo sudah cukup lengkap? Nah,
dalam kenyataannya di bisnis kita masih butuh banyak fungsi yang bisa jadi emang adanya di aplikasi lain. Misalkan contoh marketplace, bank, aplikasi bank atau aplikasi pajak itu kan nggak mungkin replaceable gitu, nggak mungkin kita gantikan dengan aplikasi Odoo gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengintegrasikannya. Nah, kenapa harus integrasi? Karena kita yang nomor 2, poin 2, kita ingin tetap memaintain integritas datanya. Jadi jangan sampai kita udah punya catatan order nih yang beli di Tokopedia, terus kita harus input manual lagi. Belum tentu nggak ada human error kan pas kita input manual, di-input salah, artinya datanya udah nggak punya integritas lagi, integrity datanya menjadi hilang saat kita tidak memiliki integration tadi antara Odoo dengan juga marketplace. Nah, terus yang ketiga, tentu saja kita ingin memaksimalkan efisiensi waktu dan juga cost. Nah, ini juga merupakan yang kita sering ketemukan. Kalau misalkan tidak menggunakan integrasi, tadi teman-teman pengusaha atau pemilik bisnis atau UMKM, mereka akan input 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali. Sehingga itu kita melihatnya ya termasuk pemborosan waktu juga dan cost tentunya. Ada yang perusahaan itu sampai hiring 1 admin untuk pegang 1 marketplace. Jadi kalau dia connect ke 5 marketplace, ya dia hiring 5 admin. Itu kan bisa kita efisiensikan dengan adanya integrasi. Nah, terus yang keempat, kita pengen men-simplify user interaction. Jadi pengennya udah interaksinya dengan satu sistem aja, nggak usah banyak sistem. Yang terakhir, karena sistemnya terpisah-pisah, kita ingin menyatukan menjadi satu data yang terpusat, kemudian kita bisa melakukan analisis data yang lengkap. Jadi kurang lebih ini sih, kenapa kita harus memikirkan integration data. Dan kalau kita pikir-pikir, itu yang membuat Odoo punya limitless potential features. Artinya, ya possibility-nya banyak banget gitu. Kita bisa kita pernah hubungin Odoo dengan BCA. Jadinya teman-teman akunting itu nggak perlu lagi import rekening koran. Apalagi mereka sudah punya kode unik untuk setiap transaksi. Jadi udah otomatis saja reconcile antara rekening transaksi yang masuk sama yang transfer ke bank seperti itu. Terus kita connect ke marketplace, kita bisa juga ke payment gateway, ada Midtrans, ada yang lain-lain untuk e-commerce misalnya, atau ke logistik, misalnya kita untuk mengetahui ongkir dan lain-lain. Pokoknya dengan adanya integration itu justru yang membuat Odoo itu beda gitu. Kalau misalkan kita bicara dari ERP kan banyak ya, Odoo saingannya ada SAP, ada lain-lain, itu pasti mereka secara fitur ERP kita nggak bisa pungkirin pasti jauh lebih lengkap. Tapi Odoo ini punya satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan, apalagi kita sebagai praktisi ya, kita praktisi Odoo, yaitu mengintegrasikan Odoo dengan external system. Nah, kita mulai mengerucut ke marketplace. Apa sih problemnya di marketplace? Kita start with problem. Sebentar. Nah, perusahaan pada umumnya memiliki lebih dari 1 akun marketplace untuk menjual produknya secara online. Ini wajar banget karena tiap-tiap marketplace itu kan ya ada kelebihan kekurangannya sendiri ya. Jadi nggak mungkin kita jualan di Shopee doang, nggak jualan di Tokopedia, nggak mungkin kita jualan di Lazada doang, nggak jualan di yang lain. Pasti jualan di semuanya gitu. Terus selanjutnya dalam satu marketplace mereka harus mengelola ratusan produk, ada yang sampai 5.000 kemarin, dan juga ribuan order. Bisa jadi 1.000 order sehari atau berapa order sehari, apalagi saat flash sale itu banyak banget, dan juga pertanyaan yang masuk dari customer melalui chat. Nah, kemudian ketika kita ingin sinkronisasi stok dan juga mengubah harga ketika ada promo, itu sangat menyita waktu. Nggak mungkin kita 1.000 produk itu kita ubah satu-satu. Nah, apalagi kalau mereka menggunakan ERP. Nah, misalkan seperti Odoo, pastikan mereka harus input tuh order, harus ngambil stok dari ERP-nya, harus sinkron lah datanya. Nah, kalau misalkan secara manual pasti akan menghabiskan banyak waktu banget. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan integrator antara Odoo dan juga marketplace, yaitu sebuah modul yang bisa membuat Odoo kita terhubung dengan banyak marketplace dan kita bisa mengelola semua data yang ada di marketplace dari satu Odoo. Nah, gimana sih step by step-nya? Nah, ini mungkin uniknya webinar dengan teman-teman komunitas ya. Jadi semangatnya itu harus semangat sharing karena kan komunitas. Nah, di sini kita pengen juga nih sharing ke teman-teman gimana sih kita bangun Easy App ini atau kita bangun integrator itu gimana.
Nah, ini mungkin langkah-langkah sederhana ya. Jadi yang pertama pasti kita harus pastiin dulu ada nggak API-nya. Contohnya yang kita itu belum dapat API-nya dari dulu itu Bukalapak. Bagi kayak Tokopedia, Shopee, Lazada itu semuanya sudah open API ya ibaratnya ya. Jadi semuanya sudah dikasih, cuma kita harus kadang ada persyaratan, misalkan kalau Tokopedia harus power merchant, kalau Shopee bisa nggak usah sih, bisa toko biasa bisa juga. Jadi masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, itu kita harus mempelajari. Nah, terus kemudian kita harus bikin desainnya, gimana sih interaksi flow-nya, gimana sih struktur database-nya, gimana sih scheduler atau webhook-nya, terus kita develop, terus kita improve performance dan lain-lain. Kita customize untuk kebutuhan perusahaan, biasanya ada kebutuhan perusahaan khusus, misalkan, oh Pak, nanti saat kita tarik ke sales order, jangan ada ongkirnya, soalnya ongkirnya kan nggak masuk ke kita duitnya. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi banyak banget kebutuhan-kebutuhan khusus bagi teman-teman yang integrasi ke marketplace. Terus kita deploy dan juga kita daily test. Nah, ini contohnya Tokopedia kemarin. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, ada developer tokopedia.com. Nah, di situ kita bisa bikin, kalau sekarang udah lebih enak. Kalau dulu kita harus hubungin orang Tokopedia-nya, terus kita dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, terus kita di-testing langsung oleh orang Tokopedia-nya. Kalau sekarang udah lebih open, artinya kita bisa daftar, ada portalnya, nanti kita bisa dapat kredensial yang kita butuhkan untuk mengakses API. Nah, kemudian kita harus desain, contohnya ini adalah API-API yang dikasih oleh Tokopedia. Jadi ada webhooks API, itu apa, produk API, order API, logistik, dan lain-lain. Nah, terus kita start development-nya. Nah, untuk development-nya, ini termasuk yang tadi saya share ke teman-teman saya email, cuma tadi ternyata ada yang error, nanti saya kirim lagi. Kurang import satu library sih, tinggal tambahin import. Nah, intinya adalah kita ingin membuat satu modul starter untuk modul Odoo yang connect ke Tokopedia. Nah, kita bikin form konfigurasinya, terus kita membuat 4 metode. 4 metode ini cukup sederhana. Lalu apa aja 4 metodenya, yaitu kita get product, get stock, sama get order. 3 metode berarti ya. Autentikasi sama autentikasi jadi 4. Nah, ini saya sambil tunjukin yang saya share, yang saya kirim email tadi. Mungkin teman-teman bisa pakai. Mudahnya sederhananya seperti ini. Nanti setelah diinstal, nanti akan ada menu Tokopedia account. Ini Odoo 11 tadi ada yang nanya ya, Odoo 11. Terus di sini ada shop ID dan lain-lain. Nah, ini didapat dari mana? Didapatnya dari developer console yang tadi saya infokan. Jadi kita bisa cek aja developer tokopedia.com. Nah, di sini bisa daftar, bisa bikin, nanti dapat test account. Terus kita dapat saldo Tokopedia gratis. Tapi buat testing doang. Nah, habis itu kita masukin kredensialnya, terus kita dapat token, akses token. Nah, ini yang pertama, autentikasi. Terus kemudian kita bisa get kategori dulu. Nah, ini kategorinya lumayan banyak. Terus kita get product. Get product itu apa aja? Get product itu kita copy ke dalam menu products. Nah, ini produknya. Ini hasil tarikan dari Tokopedia. Seperti itu. Sebentar. Nah, terus kemudian kita misalkan mau coba get order. Kita get order. Mungkin agak lama ya. Oh, enggak, cepet. Soalnya kosong. Nanti kita coba buat ordernya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek codingannya dari sudah kita share. Intinya adalah di situ kita bikin satu konfigurasi, kita masukin konfigurasinya, dan kita bikin metode-metode untuk akses get product, get order, dan lain-lain. Nah, udah, kalau gitu udah jadi sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi hasilnya sudah saya demokan sebentar. Nah, terus kalau gitu udah jadi dong. Ya, udah jadi sebenarnya untuk fungsi-fungsi dasar. Tapi kita harus segera, bukan segera, kalau teman-teman ingin implementasikan, harus develop other features yang dibutuhkan oleh kebutuhan bisnis biasanya ya. Yaitu ini contohnya. Jadi ada banyak banget, yaitu misalkan kita perlu
multiple shop fungsi dasarnya, menarik produk, menarik order, dan lain-lain. Nah, tetapi ini ada fungsi-fungsi lainnya nih kalau kita ingin benar-benar membuat satu modul yang ready to use for business. Jadi kita harus mikirin varian, kita harus mikirin product price list, multiple image, terus shared warehouse antara marketplace, real-time ordernya harus kita pikirin juga, stok, dan lain-lain. Ya lumayan banyak, jadi emang detailnya lumayan banyak. Nah, terus jangan lupa ada beberapa tantangan juga saat integrasi, ini biasanya yang suka kita lupakan. Yang pertama, jadi ini API Marketplace ini sering berubah-ubah. Kita mungkin dari develop API Shopee itu berubah berapa kali, API Tokopedia berubah berapa kali. Mungkin teman-teman dari Marketplace juga sedang ada. Kita lanjut lagi ya. Silakan Mas. Kayaknya tadi agak nggak stabil karena pakai data, sekarang udah diganti sih. Nah, ini challenge-challenge lainnya. Jadi ada API yang berubah-ubah, ada isu security, ada performance issue, apalagi saat flash sale. Ini juga kita sedang coba tackle, misalkan dalam 1 menit kan flash sale itu bisa mungkin ratusan atau ribuan order, nah itu kita harus gimana supaya server kita kuat. Terus selanjutnya, kadang kita harus kustomisasi juga sesuai dengan kebutuhan ODU-nya, kebutuhan customer. Dan kadang-kadang kita harus bisa... Bisa di-share materi Mas, karena belum ter-share. Oh, maaf. Belum, tadi gara-gara ke disconnect ya. Hati-hati Mas, Oke. salah share. Oke. Silakan. Nah, sorry. Oke, tadi ya. Nah, jadi banyak banget. Nah, terus solusinya gimana nih? Kita punya satu solusi, yaitu menggunakan Easy App. Nah, tapi bagi teman-teman yang praktisi bisa ngembangin sendiri. Tadi starternya udah kita tunjukin. Step by step-nya harus kita pikirin tadi salah satunya. Nah, tapi bagi teman-teman mungkin yang nggak mau repot atau mau langsung yang udah jadi, kita memperkenalkan Easy App. Apa sih Easy App itu? Jadi Easy App itu ya tadi modul integrasi Odoo ke marketplace. Sebenarnya semangatnya kita bukan cuma menjadi modul integrasi aja, tapi kita pengen jadi satu solusi utuh yang bukan hanya connect ke marketplace, tapi bisa menjadi solusi omni-channel dan juga bisa menjadi solusi digital bisnis sih. Jadi kalau misalnya teman-teman UKM yang mau jualan online itu bisa menggunakan Easy. Nah, kita sudah develop untuk version 11, 12, 13 sebenarnya. 14 ini masih kita develop untuk yang versi 14 dan bisa juga untuk Odoo Enterprise ataupun Community. Jadi comply dengan dua-duanya. Ya, terus kita juga yang develop adalah teman-teman yang sudah experience di apa namanya Odoo. Salah satunya ada Mas Oki, kita juga developer kita, makanya REST API-nya itu sudah terjamin karena kita pakai. Nah, terus kita juga selain itu kita juga memastikan supaya fitur-fitur yang kita kembangkan itu tidak tidak konflik dengan fitur-fitur yang ada di Odoo. Nah, ini contoh tampilannya, nanti kita akan demokan. Ini contohnya. Jadi ketika begitu di-install, ini di Odoo 12 Enterprise, jadi nanti kita akan munculkan 2 menu baru, yaitu menu Access Easy dan juga Configuration. Ini tampilan di products-nya. Jadi ketika kita lihat produknya, kita akan lihat icon-icon kecil marketplace ini. Nah, jadi apa sih icon-icon ini menunjukkan apa sih? Jadi menunjukkan produk mana yang sudah terintegrasi dengan marketplace. Jadi kalau ada icon Tokopedia, berarti dia sudah sinkronisasi dengan Tokopedia. Kalau misalkan yang belum, berarti kita belum push ke marketplace. Seperti itu. Nah, kita juga memastikan bahwa setiap perubahan stok yang ada di Odoo dan terkait dengan gudang online yang digunakan untuk warehouse, untuk marketplace, itu sudah otomatis tersinkronisasi. Jadi baik itu melalui transfer stock picking gitu ya, transfer di Odoo, atau enggak melalui adjustment atau stock opnam, pokoknya semua stock transfer dia sudah tersinkronisasi ke marketplace. Nanti bisa kita demokan. Kemudian kita buat sebuah sinkronisasi order secara real time. Jadi sebenarnya nggak real time presisi banget sih. Jadi kita bikinnya ada 2 metode, ada yang pakai webhook, itu kalau mau benar-benar real time, tapi kita sebenarnya rekomendasinya tetap pakai scheduler.
Biasanya kita bikin 1 menit sekali untuk narik order 1 jam ke belakang. Nah, kenapa? Karena takutnya saat tiba-tiba banyak order, banyak banget gitu flash sale, kita nggak sanggup kalau kita ditembak oleh marketplace-nya bisa ribuan order. Jadi kita lebih prefer kita pakai kita yang get, terus kita batasi. Seperti itu. Nah, ini contohnya nanti akan muncul notifikasi biru di atas kanan, itu artinya ada sales order masuk. Nah, itu sales order dari marketplace, jadi udah nggak usah input-input lagi bagi teman-teman user. Nah, terus kita juga ada dashboard. Dashboard-nya juga dari beberapa marketplace. Nah, rencananya dashboard ini sebenarnya masih dalam penyempurnaan. Kita pengen buat supaya dashboard-nya bisa dikonfigurasi lebih lanjut oleh user yang non-teknis. Jadi tinggal drag and drop dan lain-lain. Nah, currently kita support 3 marketplace. Ada Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Kita memang belum banyak, karena tadi ternyata pas kita mulai menyelami pengembangannya, banyak banget detail-detail fitur yang harus kita sempurnakan terlebih dahulu. Nah, rencananya sebenarnya kita punya ide untuk bikin modul-modul starter yang kita share ke komunitas. Mungkin komunitas juga mau develop bareng untuk marketplace-marketplace yang belum ada. Atau enggak yang sudah ada ya kita bisa sharing nanti starternya seperti apa. Starter itu ya tadi ya, yang penting kita bisa get produk atau objek-objek dari marketplace dulu ke Odoo kita. Terus nanti untuk masalah develop bagaimana proses bisnisnya itu kan tergantung dari teman-teman sekalian. Ingin comply, dengan di perusahaan saya proses bisnis seperti ini, perusahaan saya nanti kan bisa di-custom sendiri, dikembangkan. Seperti itu. Nah, terus fitur-fitur yang tadi, jadi fitur yang tadi sudah kita list, itu alhamdulillah kita sudah develop itu semua, dan ada banyak fitur-fitur lagi yang ada di Easy App. Jadi udah support sinkronisasi stok, sinkronisasi order, print delivery labelnya juga di Odoo kita sudah support, dan lain-lain. Nah, terus apa aja benefit lainnya? Ya tadi ya, yang sudah disampaikan di awal, kurang lebih seperti ini. Yang jelas, kita berharap teman-teman UMKM atau teman-teman yang menggunakannya bisa memotong cost yang cukup signifikan, terus bisa integrity datanya lebih baik, dan kita juga ingin menjamin bahwa kita selalu support dan maintain modulnya. Jadi kalau ada perubahan API atau ada isu-isu performance dan lain-lain, kita bisa support. Dan juga comes with monthly subscription. Jadi supaya lebih affordable, ada monthly subscription-nya. Nah, mungkin udah saatnya kita tunjukkan demo. Kita demo ya. Mungkin demonya nggak banyak-banyak sih, karena ya mendingan nanti kalau ada pertanyaan kita inikan. Nah, ketika kita install modulnya, kita langsung mendapatkan satu menu konfigurasi seperti ini. Nah, di menu, jadi gini, sebenarnya kita ada 2 apps, yang satu apps integratornya, satu ya Odoo-nya itu sendiri dan modul integrasinya. Nah, integratornya sendiri itu ada di easyapp.id. Contohnya seperti saya tunjukkan. Nah, ini integratornya. Ini lebih ke setting-setting dan juga nanti dashboard-nya kita simpan di sini. Jadi ibaratnya kalau teman-teman pakai integrator lain kan pasti mereka juga punya konsolnya ya, konsol integratornya. Kita juga punya. Seperti itu. Nah, kita masukkan informasi-informasi sama kayak tadi, kredensialnya apa, gitu ya. Nah, terus udah sih kita settingan di awal itu doang. Marketplace selanjutnya semuanya kita udah pakai interface-nya Odoo aja. Jadi udah nggak perlu lihat interface yang tadi lagi. Kita tinggal connect ke integratornya, username, password, dan juga kita bisa set scheduler. Nah, nanti kita bisa melakukan synchronize. Ini buat konfigurasinya cukup itu aja. Nah, kita langsung masuk ke produk. Nah, ini produknya. Jadi, ketika kita synchronize di awal, kita langsung menarik produk-produk apa aja yang ada di dalam
yang dari marketplace dan sudah masuk ke dalam Odoo. Nah, di sini ada 3 marketplace yang sudah saya hubungkan. Ada Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Misalkan kita buka salah satu, kebetulan saya lagi akses Tokopedia ya, lagi akses apa namanya sellernya, jadi kita sekaligus aja bisa lihat. Nah, jadi ini tampilannya masih sama Odoo biasa, cuman kita menambahkan satu bagian di bawah, yaitu produk namanya informasi marketplace di sini, dan juga ada informasi product staging. Jadi product staging itu adalah informasi produk untuk tiap-tiap marketplace. Nah, kenapa harus kita bikin sih? Karena field-field di masing-masing marketplace tuh beda banget. Jadi misalkan di Tokopedia ada namanya etalase, kalau di Shopee mungkin namanya beda lagi dan lain-lain. Itu. Jadi untuk mengedit ini, kita bisa edit dari produknya, terus kita tambahin di sini. Terus kita bisa melakukan edit-edit apa aja yang kita butuhkan. Dan kita edit deskripsi. Seperti itu, terus kita ubah harganya. Mungkin ya. Kalau udah, kita bisa upload to marketplace. Oh, ada dimensi yang belum kita lengkapi. Kita lengkapi dulu informasi-informasi lainnya. Upload to marketplace. Sorry, belum gue klik. Oke, kalau sudah, kita coba cek. Oke, yang ini kita cek di, tadi harganya udah berubah ya, 1999. Kita deskripsi tadi ya. Nah, udah berubah jadi webinar easy. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain field-field yang sederhana, kita bisa juga bikin field-field yang lebih advance kayak apa namanya, atribut, varian, dan lain-lain. Nah, gimana kalau kita mau upload ke akun lainnya? Itu kita bisa add di sini. Nah, terus di sini ada pilihan. Jadi marketplace yang sudah tersedia, sudah connect ke kita, kita ada pilihan, kita mau connect ke Shopee atau Lazada. Tokopedia kan udah connect soalnya ya, kita udah upload ke Tokopedia, kita tinggal connect ke yang belum kita connectin. Bahkan kita connectin ke Shopee. Nah, di sini ada Shopee. Nah, informasinya default-nya udah ngambil dari master. Jadi kayak nama, description, internal reference, kode SKU ya ini ya, sales price, minimal order, dan lain-lain yang ada di master sudah ditarik ke master. Tapi kalau yang belum ada, kita harus isi. Contoh, kategori. Mana kategori ya? Nah, ini kategori. Kategori kan beda-beda ya, antara marketplace. Tokopedia beda, Shopee beda, jadi kita belum bisa mappingin untuk saat ini, jadi harus kita pilih sendiri. Condition juga. Nah, nanti sama kita upload ke marketplace supaya nanti muncul di Shopee. Cuma saya lagi nggak akses sellernya, jadi nanti kita coba demoin yang Tokopedia aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk semua produk kita bisa melakukannya melalui itu. Nah, kemudian kita coba mengatur ininya ya, stoknya. Jadi kalau kita cek, stoknya adalah 110. Tokopedia di sini 112. Nah, ini kayaknya karena belum update atau enggak ada order. Ada order baru. Kita cari ya ordernya. Jadi pasti quantity yang ada di marketplace itu lebih sedikit karena saat ada order belum kita accept itu pun sudah mengurangi quantity yang di marketplace. Seperti itu. Kita coba tarik ulang stoknya.
untuk menyamakan dulu di awal. Tadi namanya apa ya? Namanya brighter 113. Nah, ini kita tarik ulang. Kita tarik ulang dulu. Ini pertama kali aja sih, kalau udah sama harusnya udah nggak ada isu. Oke, kita tarik ulang. Kita tarik stoknya. Oke, ada produk baru. Kita tarik dulu produknya. Nah, proses narik produk sebenarnya ini di awal aja, karena kalau udah selanjutnya kita udah pakai integrasi Odoo ke marketplace, kan harusnya kita membuat produknya udah dari Odoo ya, jadi pasti udah nggak ada bedanya. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita tarik dulu data produk yang dari marketplace. Nah, dalam proses kita narik data produk itu kita mappingin. Kita mappingin produk apa aja sih yang udah ada di Odoo. Jangan sampai nanti ke create-nya jadi double. Misalkan di Odoo udah ada produk A, kita tarik dari marketplace namanya produk A promo 10% misalkan ya, promo diskon 10%, itu kan namanya beda. Padahal maksud kita produknya sama. Nah, itu harus kita mappingin supaya nggak jadi double produk. Kalau SKU-nya sama, dia udah otomatis kita mappingin atau namanya sama. Nah, kita tarik dulu. Ini karena nariknya di awal, jadi kita sekaligus update informasi dari marketplace kalau ada perubahan informasi. Kelamaan kita bisa sambil melakukan yang lain. Oke, atau kita coba cek dengan informasi yang lain ya. Kita cek dengan produk lain yang sama, yang startnya udah sama dulu. Kita buka lagi produk-produk lainnya. Misalkan yang ini aja. Ini ada 150 stoknya. 150. Kita cek. Nah, ini sama 150. Nah, sekarang misalkan kita ada pembelian gitu ya. Misalkan ada pembelian masuk ke gudang kita. Demokan. Atau nggak usah dari purchase ya, langsung aja kita masuk dari penerimaan, dari inventory-nya aja. Nah, inventory-nya kita terima. Misalkan tadi vendor A gitu. Kita terima barang yang tadi. Misalkan kita tadi kan 150 ya, kita terima 50 lagi. Kita save. Mark as to do. Kita validate. Oke. Oke, udah. Nah, ini kita cek di Tokopedia-nya. Nah, sudah berubah jadi 200. Jadi, setiap ada transfer, nanti dia langsung nge-push ke Tokopedia-nya. Nah, tapi transfer kemana? Transfer ke gudang yang sudah kita pilih. Nah, jadi nggak ke semua gudang. Kalau ada transfer dari gudang yang offline gitu ya, gudang-gudang operasional lainnya, ya nggak nge-push ke marketplace. Nah, itu bisa kita lihat konfigurasinya di sini. Nah, ini gudangnya apa? Bisa kita atur juga. Mau kita atur dari gudang utama, atau kita mau bikin pakai gudang toko. Terus kita bisa nonaktifkan atau aktifkan real-time stock update-nya. Misalkan kita nggak mau nih
stoknya langsung ke update. Biasanya kita lakukan itu ketika ada flash sale, itu karena perubahan stoknya sangat cepat. Pengalaman kita malah kalau misalkan real time-nya kita nyalakan, itu stoknya jadi salah. Jadi misalkan dalam 1 menit ada 5.000 order, ketika 5.000 order itu dilakukan, jadi kan kalau kita sebenarnya terputus dari marketplace, stok marketplace kan udah bener akan mengurang terus. Misalkan ada 5.000 stok, berarti berkurang terus 5.499 sampai 0 gitu misalnya. Tapi ketika kita nyalakan real time, ketika ada flash sale kan sangat cepat pembeliannya ya. Jadi pas kita push balik ke marketplace, oh stok sekarang jadi 4.999. Padahal di marketplace udah berkurang 500, 4.500. Nah itu malah jadi salah. Kalau sangat cepat kayak seperti flash sale itu berpotensi menimbulkan kesalahan kalau kita nyalakan real time stock update-nya. Dan biasanya di integrator-integrator lain juga ada mekanisme seperti itu. Jadi kita putus dulu selama flash sale karena sifatnya kita mengalokasikan. Gitu. Terus kemudian untuk order, kita bisa simulasikan untuk kita pakai yang sama ya, kita coba belanja. Jadi kalau teman-teman nanti daftar sebagai developer account-nya Tokopedia, nanti dapat juga akun buyer testing-nya. Nah, ini kita pakai akun buyer testing, kita belanja 5 misalnya. 5, kita masukin keranjang. Nah, ini kita pakai yang mana aja bisa sih, nggak masalah, reguler aja. Nah, nanti bisa pakai saldo Tokopedia yang dikasih untuk testing, tapi nggak bisa buat belanja. Beneran, jadi buat testing aja. Nah, kalau udah, kita tinggal nunggu sebenarnya. Kita tinggal nunggu ordernya masuk. Oh, ini tadi synchronize-nya banyak harus diulang lagi dari awal synchronize-nya, jadi nggak usah lah ya, kita langsung demokan aja. Tinggal nunggu masuk berapa lama tergantung scheduler yang kita aktifkan. Di sini kita bikinnya 2 menit sekali. Atau 1 menit juga nggak masalah. Seperti itu. Kita cek dulu. Ini bisa kita langsung aja, kalau nggak mau nunggu lama, bisa kita run manually, atau kita sync resend order dari sini, untuk narik order-order yang terbaru. Oh, oke. Pas banget. Pas banget tadi lagi nyala, jadinya serial update. Udah masuk 3 order baru. 3 order baru, kita cek. Mana ya? Bentar dulu. Quotation. Oh, cuma 1 ternyata. Tadi kita bikin 5, yang ini berarti ya. Kita tadi kan pesan 5, harga 1.700. Nah, di sini langsung muncul informasi ongkirnya dan juga insurance-nya. Nah, tapi kadang kita nggak mau nih, karena tadi kan ada customer yang nggak mau ongkirnya sama insurance-nya nggak usah dimasukin, karena kan itu tidak menjadi uang revenue-nya perusahaan gitu, karena itu kan nggak masuk. Nah, itu bisa kita atur nanti di ini, order komponen configuration. Jadi misalkan kita untuk Tokopedia, kita bisa menentukan tanggal aktifnya juga kalau mau. Nah, di sini kita bisa pakai remove product, remove insurance, remove delivery, diskon kalau misalkan Anda juga mau di-remove. Karena biasanya diskonnya itu juga dari ini subsidi marketplace, jadi kita bukan masuk ke duit kita juga gitu. Terus kita misalkan mau nambahin teks bisa kita tambahin, tapi saya belum ada data teks. Atau kita mau nambahin produk tertentu, misalkan produk apa ya? Produk
voucher-voucher dan lain-lain. Bisa jadi pengurang atau penambah nilai di order. Nanti kita save aja kalau udah, atau mau ada diskon tadi juga bisa. Next-nya untuk order-order yang baru udah nggak akan ada lagi informasi tadi. Nah, itu untuk melakukan filtering komponen order tadi ya, ketika kita masuk. Nah, terus apa aja action-nya dari order? Nah, kita ada tab baru namanya Marketplace. Di sini ada invoice number, Tokopedia account, dan lain-lain. Ada status, ada resipiennya, informasinya. Nah, ini kan pakai akun tes kita ya, delivery-nya dan lain-lain. Nah, ini kita pertama mau bisa accept atau reject dulu. Sebenarnya bisa dari confirm juga sih. Confirm ini berarti accept, cancel itu berarti reject. Nah, kita pakai ini. Kita accept dulu. Oke, sudah kita accept. Kita cek ya, kita cek dari buyer. Kita cek dari buyer. Mana ya? Oh, ini dia. Cari transaksimu di sini. Oke. Nah, dia statusnya sudah diproses. Jadi bukan menunggu konfirmasi. Tadi harus kita cek dulu ya. Jadi kalau awal kan menunggu konfirmasi, kalau udah di-accept nanti jadi diproses. Nah, terus kita bisa request pick up. Kalau ada waktunya, kita coba. Oke, kita cek lagi. Ini masih request pick up. Refresh aja ya. Menunggu kurir. Nah, sampai kapan nanti berubah statusnya ketika kita validate picking-nya. Oh, ini sudah done. Berarti tinggal tunggu datang aja. Nanti kan otomatis berubah dari kurirnya. Itu kalau request pick up. Tapi kalau kita drop off, kita yang masukin ke kurirnya, itu tergantung ketika kita validate picking-nya, dia otomatis nanti di sininya berubah. Jadi sedang dikirim. Kalau menunggu kurir berarti kita tunggu kurirnya datang aja. Coba ini karena tes, jadi kurirnya nggak beneran datang. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa get label. Yes, get label. Nah, ini labelnya. Bisa tinggal kita print, kemudian kita tempelkan di, harusnya tadi ya sebelum request pick up, bisa juga. Nah, proses ini bisa dilakukan secara multiple. Jadi kita bisa pilih, terus kita action di sini, ada get label, tapi harus sama sih marketplace yang misalkan Tokopedia sama Tokopedia, karena kan labelnya sendiri-sendiri. Nah, ini get label. Bisa langsung 2, bisa langsung di print. Atau kita mau accept, kalau accept juga bisa, tapi dia pakainya confirm nanti, confirm order. Seperti itu. Nah, itu untuk order. Ketika kita sudah beli dan request 5 tadi ya, berarti kan udah berkurang kuantitinya. Harusnya jadi 145, kita cek di produknya. 200 tadi ya? 150 tambah 50, 200 kurang 5 jadi 195. Ya. Nah, ini karena kita udah beli 5 jadi 195 juga. Di ODU-nya kita bisa cek juga. Kita bisa cek. Ya, produk staging. Kita ceknya dari ini aja, dari ada distribusi stok di sini. Nah, ini yang ini tadi 195. Udah berkurang 5 juga. Nah, jadi kita pastikan setiap kali ada penjualan, ada transfer stok, itu sudah mengubah langsung ke Tokopedia-nya. Nah, kemudian kita juga punya akses ke dalam aplikasi Easy-nya tanpa harus login. Kita klik di sini. Nah, ini kita bisa buat ngelihat dashboard dan lain-lain. Ini dashboard-nya karena tes jadi lumayan rusak. Mungkin bisa kita cek tadi yang lebih rapi. Nah, ini dashboard-nya. Ini nanti rencananya kita mau bisa supaya bisa lebih configurable, tapi saat ini masih proses.
Jadi untuk dashboardnya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman nanti tetap bisa punya akses ke portal integratornya untuk ada fitur-fitur yang akan kita hadirkan di portal integratornya. Salah satunya adalah analisis. Tapi untuk operasional day to day bisa cuma pakai Odoo-nya aja. Jadi udah nggak perlu akses lain-lain. Seperti itu. Sebenarnya ada fitur-fitur lainnya lagi seperti distribusi stok tadi kalau teman-teman lihat. Jadi ketika ada flash sale, kita mau distribusi nih dari gudang utama buat flash sale Tokopedia berapa, buat flash sale Shopee berapa, itu bisa pakai fitur stock distribution. Dan juga varian-varian, tadi mungkin belum sempat saya demokan, tapi kurang lebih seperti itu sih. Ada ininya. Nah, mungkin itu aja demonya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan, nanti kita bisa play through lagi demonya. Kita lanjut ya ke presentasi. Ya, jadi ini tadi yang sudah disampaikan mungkin, jadi Easy itu sebenarnya semangatnya bukan cuma jadi modul integrasi ke marketplace aja, jadi kita pengen jadi satu platform digital sales yang menawarkan solusi terpadu untuk menjalankan bisnis secara digital. Jadi kita juga mengembangkan ke multi-channel chat dan juga ke multi-platform marketplace. Kita juga udah pernah connect ke bank, yaitu BCA, dan lain-lain. Tapi kita pengen fokus untuk tahun ini di marketplace dulu, karena kita lihat memang banyak dari customer-customer Odoo, teman-teman Odoo ini yang butuh, karena udah banyak banget ya seller-seller marketplace dan merasa butuh ternyata untuk terintegrasi dengan Odoo. Nah, ini mungkin ke hal yang sebagian sangat ditunggu-tunggu. Jadi pricing, berapa sih pricingnya? Pricingnya berapa sih Easy itu? Jadi kita ada dua pricing. Yang pertama ada subscription. Maksudnya ini satu pricing tapi ada dua komponen biaya. Yang pertama adalah subscription price-nya. Jadi berdasar per bulanan, biaya per bulan berdasarkan jumlah transaksi. Jadi kalau kita lihat di sini ada order, max ordernya. Kita udah lumayan lama nentuin harganya dan kita udah benchmark ke saingan-saingan juga atau aplikasi serupa. Nah, akhirnya kita menemukan yang paling pas segini harganya. Yang start dari 700.000 per bulan dan paling mahal ini berapa ya? 2 juta per bulan. Atau bisa lebih juga kalau transaksinya memang melebihi 10.000 per bulannya. Nah, kalau dari aplikasi serupa ada beberapa yang lebih mahal, lumayan 2-3 yang lebih mahal, dan ada juga yang lebih murah banget, ada juga. Nah, itu jadi kita di tengah-tengahnya, nggak terlalu mahal banget, tidak terlalu murah. Tapi kita ada implementation fee juga. Nah, kenapa sih kita harus ada implementation fee? Karena kita make sure supaya sudah terintegrasi dengan Odoo, Odoo-nya tuh berjalan dengan smooth. Seringnya kita harus melakukan customisasi juga, terutama di modul sales sama inventory. Dan kita harus nemenin data preparation-nya. Jadi, misalkan teman-teman udah punya 1.000 produk di marketplace, kan otomatis di Odoo-nya juga udah punya 1.000 produk kan. Nah, itu kalau nggak di mapping dengan benar, itu bisa jadi 2.000 produk di Odoo-nya pas kita tarik. Atau stok Odoo-nya bisa rusak gitu, karena kita narik dari marketplace. Nah, itu kita merasa kita masih butuh memberikan assistance untuk implementasinya. Dan juga yang pasti kita memberikan training dan juga support sampai go live. Setelah go live nanti akan supportnya akan di-handle oleh subscription pricing-nya. Nah, supportnya apa aja setelah go live? Yaitu yang pasti kita pastikan perubahan-perubahan yang ada di API Marketplace itu sudah kita update. Jadi tidak ada error gara-gara API-nya sudah berubah tiba-tiba. Terus kemudian yang kedua ada biaya server juga untuk portalnya tadi, yaitu data manajemennya, ada dashboard-dashboardnya itu kan juga ada biaya servernya. Dan juga support kalau ada bugs dan lain-lain, garantinya. Nah, tapi bagi teman-teman yang hadir dan mendaftar, kita punya special price. Nah, ini dia special price-nya. Special price-nya bagi teman-teman yang sudah mendaftar di webinar hari ini, akan mendapatkan implementation fee-nya cuma 15 juta. Dan bagi teman-teman yang ingin partner dengan kita, jadi reseller, atau bisa juga gini sih, jadi kita nanti ambil subscription-nya aja,
teman-teman nanti yang ngurusin implementasinya. Itu bisa banget. Jadi, kalau teman-teman tertarik partnership, yang sudah mendaftar juga, kalau misalnya belum mendaftar, nanti bisa kontak Mas Akbar. Mau nggak jadi reseller easy gitu ya. Kalau misalkan mau tertarik jadi reseller easy, nanti ada price pricing yang lebih spesial lagi. Lagi kemarin ada yang alumni training Arkana itu spesial banget nanti dapat.